Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Dan jangan lupa untuk tetap semangat dan selalu bahagia. Di sini bersama dengan saya, Eko Sudaryanto, akan membahas tentang laporan rekonsiliasi bank. Apa itu laporan rekonsiliasi bank? Rekonsiliasi bank itu berasal dari dua kata, yaitu kata rekonsiliasi adalah perbuatan menyelesaikan perbedaan atau penetapan pos-pos yang diperlukan untuk mencocokkan saldo masing-masing dari dua akun atau lebih yang mempunyai hubungan satu dengan lain. Kata yang kedua adalah bank. Bank adalah tempat menyimpan uang perusahaan. Jadi, rekonsiliasi bank adalah suatu kegiatan untuk mencocokkan perbedaan saldo kas pada perusahaan dan saldo kas pada bank. Secara istilah akuntansi, rekonsiliasi bank adalah pembuatan laporan oleh pihak perusahaan mengenai saldo kas dan penjelasan sebab-sebab terjadinya perbedaan saldo kas tersebut dengan saldo kas bank atau rekening koran. Kapan rekonsiliasi bank digunakan? Biasanya akan dilakukan pada akhir bulan, karena untuk efisiensi waktu bagi perusahaan. Berikutnya, kegunaan rekonsiliasi bank. Kegunaan rekonsiliasi bank yang pertama adalah mengecek ketelitian pencatatan kas perusahaan dan pencatatan kas di bank. Yang kedua, mengetahui penerimaan dan pengeluaran kas yang sudah dilakukan bank dan belum dicatat perusahaan. Dan yang ketiga, untuk membuktikan bahwa semua transaksi kas dan pencatatan sudah dilakukan dengan benar. Penyebab terjadinya rekonsiliasi bank ada dua faktor. Yang pertama adalah faktor waktu, dan yang kedua adalah faktor kekeliruan. Dalam faktor waktu, umumnya kesalahan pencatatan terjadi pada bank belum mencatat atau perusahaan belum mencatat. Yang pertama, alasan kenapa bank belum mencatat yaitu satu, adanya setoran dalam perjalanan atau dikenal dengan istilah deposit in transit. Setoran dalam perjalanan umumnya perusahaan sudah melakukan penyetoran, namun oleh pihak bank belum melakukan pencatatan. Kemungkinan ada di akhir bulan sehingga waktu tutup buku sudah lewat. Yang kedua adalah karena kas memang belum disetor karena masih disimpan oleh perusahaan. Dan yang kedua, outstanding check. Istilah lainnya adalah cek dalam peredaran, yaitu cek yang telah dikeluarkan oleh perusahaan tetapi belum diuangkan ke bank oleh penggunanya. Faktor yang kedua adalah perusahaan belum mencatat. Penyebab kenapa perusahaan belum mencatat, yang pertama adalah inkaso, yaitu penagihan uang yang dilakukan oleh pihak bank, sehingga perusahaan akan mengetahui setelah ada laporan dari perusahaan, dari bank. Kemudian yang kedua, cek kosong. Cek kosong adalah cek yang diterima oleh perusahaan dari debitornya, namun pada saat diuangkan cek tersebut ditolak oleh perusahaan, oleh bank karena dananya yang kurang atau kosong. Yang ketiga adalah jasa giro. Jasa giro adalah pendapatan yang diberikan oleh bank atas uang yang disimpan di dalam bank.
Kemudian yang keempat, biaya administrasi bank, yaitu biaya yang dibebankan bank kepada perusahaan atas simpanan perusahaan tersebut sehingga perusahaan belum mengetahuinya. Kemudian yang kedua, faktor kekeliruan, yaitu yang pertama, kekeliruan bisa dilakukan oleh bank, dan yang kedua adalah kekeliruan pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan. Proses penyusunan rekonsiliasi bank. Kesalahan yang terjadi dilakukan oleh bank pada umumnya yaitu terjadinya penerimaan uang bisa saja terlalu besar dan bisa saja terlalu kecil, dan begitu juga pengeluaran uang yang dicatat bisa terlalu besar dan juga bisa terlalu kecil. Apabila penerimaan uang terlalu besar, maka oleh pihak bank pencatatan akan dikurangi sejumlah selisihnya. Bila penerimaan uang terlalu kecil, maka pihak bank akan menambah sejumlah selisihnya. Apabila pengeluaran uang oleh bank dicatat terlalu besar, maka saldo bank akan ditambah dengan sejumlah selisihnya. Dan apabila pengeluaran uang terlalu kecil, maka saldo bank akan dikurangi dengan sejumlah selisihnya. Yang kedua, kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan dalam penerimaan uang apabila diterima terlalu besar, maka saldo perusahaan dikurangi sejumlah selisihnya. Dan pencatatan penerimaan uang dicatat terlalu kecil, maka saldo kas perusahaan akan ditambah dengan sejumlah selisihnya. Yang kedua, pencatatan dari pengeluaran uang apabila terlalu besar, saldo perusahaan akan ditambah sejumlah selisihnya. Apabila terlalu kecil, saldo perusahaan dikurangi sejumlah selisihnya. Bentuk laporan rekonsiliasi bank ada dua. Yang pertama adalah rekonsiliasi saldo akhir. Yang kedua, rekonsiliasi saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir. Dalam bentuk rekonsiliasi saldo akhir, laporan keuangan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah laporan rekonsiliasi bank dan saldo kas untuk menunjukkan saldo yang benar dalam bentuk skontro, dan laporan rekonsiliasi bank pada saldo kas perusahaan dalam bentuk stafel. Untuk lebih jelasnya, mari kita pahami contoh soal berikut ini. Contoh soal. Dalam sebuah perusahaan tercatat saldo kas menurut PD Harapan per 31 Juli 2020 menunjukkan Rp25.200.000, sedangkan menurut rekening koran yang diterima dari bank per 31 Juli 2020 menunjukkan saldo Rp28.400.000. Setelah dilakukan pemeriksaan, penyebab perbedaan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, setoran dalam perjalanan 4 juta, cek dari debitur 6 juta ditolak oleh bank karena tidak cukup dananya. Yang ketiga, hasil penagihan piutang perusahaan oleh bank 8 juta rupiah, bunga Rp400.000, biaya penagihan Rp600.000. Cek yang masih beredar Rp5.600.000, jasa giro bank Rp1.200.000, dan beban administrasi bank Rp400.000 belum dicatat perusahaan. Pengeluaran cek untuk membayar utang sebesar Rp9 juta dicatat dalam jurnal pengeluaran kas sebesar Rp8 juta. Yang pertama kita buat dulu untuk laporan rekonsiliasi bank dengan saldo yang benar. Pertama,
kita akan memasukkan saldo kas bank. Kita masukkan dulu jumlahnya, yaitu Rp28.400.000. Dan kita masukkan juga saldo kas perusahaan sebesar Rp25.200.000. Kemudian penyebab yang pertama, setoran dalam perjalanan. Setoran dalam perjalanan dikenal dengan istilah deposit in transit. Yang menyetor adalah perusahaan, berarti perusahaan sudah mencatat. Kemudian kita akan mencatat penambahan yang terjadi, berarti bank akan mencatat penambahan sebesar Rp4 juta. Kemudian yang kedua, cek dari debitur sejumlah Rp6 juta ditolak karena dananya tidak mencukupi. Maka ini dikenal dengan istilah cek kosong. Cek kosong berarti perusahaan yang sudah mencatat harus dikurangkan kembali, sehingga pencatatannya mengurangi di bagian perusahaan. Cek kosong sebesar Rp6 juta. Yang ketiga, hasil penagihan piutang atau inkaso, yaitu sebesar Rp8 juta. Penerimaan piutang yang diterima di bank, maka yang belum mencatat adalah perusahaan, sehingga akan menambah saldo kas perusahaan sebesar Rp8 juta. Kemudian biaya bunga akan menjadi pendapatan bunga. Pendapatan bunga akan menambah saldo kas perusahaan. Kemudian biaya penagihan akan dibebankan oleh bank. Bank sudah mencatat, berarti perusahaan harus mengurangi biaya penagihan sebesar Rp600.000. Kemudian cek yang masih dalam peredaran atau dikenal dengan istilah outstanding check sebesar Rp5.600.000 dicatat oleh bank karena pihak perusahaan sudah mencatat sebagai pengeluaran, dan apabila diuangkan saldo kas bank akan berkurang sehingga dicatat di kelompok bank. Kemudian yang terakhir, jasa giro dari bank sebesar Rp1.200.000 sebagai jasa giro pendapatan bunga yang diberikan oleh bank kepada kliennya, yaitu perusahaan, sehingga kas perusahaan bertambah sebesar Rp1.200.000. Kemudian biaya administrasi bank yang dibebankan berarti sudah dibayar oleh bank, sehingga akan mengurangi kas perusahaan, yaitu sebesar Rp400.000. Kelompok perusahaan berkurang. Kemudian akan ditotal saldo kas bank sejumlah Rp26.800.000 dan saldo kas perusahaan di jumlah sebesar Rp26.800.000. Kemudian yang kedua adalah bentuk stafel, yaitu menyamakan saldo kas perusahaan. Caranya, yang pertama kita masukkan dulu saldo kas bank, yaitu saldo menurut rekening koran sebesar Rp28.400.000. Kemudian kita tambahkan dari setoran dalam perjalanan yang akan menambah saldo kas bank. Kemudian kita masukkan yang berikutnya adalah cek kosong Rp6 juta. Beban penagihan Rp600.000. Beban administrasi bank Rp400.000. Kesalahan pencatatan Rp1 juta. Kemudian dikurangi dengan outstanding check Rp5.600.000, penerimaan piutang
8 juta rupiah, pendapatan bunga 400.000 rupiah, pendapatan jasa giro 1.200.000 rupiah. Jumlahnya dari penerimaan atau penambahan sebesar 12 juta rupiah ditambah dengan saldo rekening koran 40.400.000 rupiah dikurangi dengan jumlah pengurangan 15.200.000 rupiah, saldo kas menurut perusahaan 25.200.000 rupiah. Ini namanya menyamakan saldo kas perusahaan. Kemudian berikutnya, untuk membuat laporan rekonsiliasi bank, dengan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan contoh soal berikut ini. Yang pertama, kita akan membuat laporan rekonsiliasi bank bentuk 4 kolom. Baru yang kedua, kita membuat laporan rekonsiliasi bank 8 kolom. Perhatikan untuk format laporan rekonsiliasi bank 4 kolom. Kolomnya terdiri dari 4 kolom, yaitu kolom saldo, kolom penerimaan, kolom pengeluaran, dan kolom saldo 31 Januari 2020 atau saldo akhir. Yang pertama, kita masukkan dulu laporan dari bank. Masukkan dari soal saldo yang tertera pada saldo tanggal 31 Desember 2019 kita masukkan, yaitu sebesar Rp381.100. Kemudian jumlah penerimaan kita masukkan dari soal, jumlah penerimaan 1.408.700 rupiah, dan jumlah pengeluaran kita masukkan dari soal 1.243.100 rupiah. Kemudian saldo akhir 31 Januari 2020 dari bank adalah 546.700 rupiah. Kemudian kita lanjutkan untuk mencatat penyebab perbedaan dari laporan kas dan laporan kas bank dan laporan kas perusahaan. Yang pertama, setoran dalam perjalanan. Pada bulan Desember 2019, laporan setoran dalam perjalanan sebesar Rp160.000. Setoran dalam perjalanan pada bulan Desember akan dicatat pada bulan Januari. Karena di sini bulan Januari dicatat, sehingga yang benar kita masukkan di bulan Desember. Maka kas bank pada bulan Desember bertambah Rp160.000. Dan bulan Januari, karena sudah dicatat di bulan Januari, maka di sini dikurangkan. Kemudian laporan setoran dalam perjalanan bulan Januari 2020 sebesar Rp180.000. Setoran dalam perjalanan bulan Januari akan masuk pada bulan Februari,
dan kita masukkan pada transaksi yang sebenarnya, maka pada bulan Januari kas ada penerimaan dari setoran dalam perjalanan sehingga di sini bertambah, dan juga saldo akhir 31 Januari saldo kas ikut bertambah. Berikutnya cek yang beredar pada bulan Desember 2019. Cek yang beredar maka akan mengurangi saldo kas bank, sehingga di sini masuk kolom kas bank, yaitu sebesar Rp172.400, sehingga uang kas di bank akan berkurang. Dan di sini pengeluaran yang terjadi di bulan Januari karena sudah dipindahkan ke bulan Desember, maka pengeluaran di bulan Januari menjadi berkurang. Kemudian cek yang beredar pada bulan Januari 2020 sebesar 161.200. Cek beredar bulan Januari sehingga akan menambah pengeluaran. Kemudian saldo kas akan berkurang sehingga mengurangi saldo kas. Kemudian yang ketiga, jasa giro. Jasa giro sebesar Rp6.000 untuk bulan Desember 2019. Jasa giro karena ini belum dicatat oleh perusahaan sehingga masuk di kolom bank. Kolom bank saldo jasa giro berkurang sehingga akan masuk dalam penerimaan bulan Januari 2020, sehingga saldo kas penerimaan bulan Januari bertambah. Jasa giro untuk bulan Januari 2020 sebesar Rp8.000. Jasa giro untuk penerimaan bulan Januari, di sini penerimaan belum dicatat oleh perusahaan sehingga di sini kolom penerimaan berkurang. Nanti akan masuk pada bulan Februari 2020 sehingga di sini jasa giro untuk saldo bulan Januari 2020 ikut berkurang. Kemudian biaya bank bulan Desember 2019 sebesar Rp1.200. Biaya bank di sini akan menambah saldo kas perusahaan karena biaya bank ini sudah dicatat. Perusahaan belum mencatat sehingga ini akan dicatat pada bulan Januari sehingga bulan Desember akan menambah saldo kas pihak bank menurut catatan. Kemudian pada bulan Januari baru akan dicatat untuk biaya bank sehingga pada bulan Januari ada penambahan pengeluaran biaya bank Rp1.200. Kemudian untuk biaya bank bulan Januari 2020 sebesar Rp40.000, Rp1.600. Pada bulan Januari akan dicatat pengeluaran pada bulan Februari sehingga pengeluaran bulan Januari berkurang sehingga kas pada bulan Januari 2020 bertambah. Kemudian kas yang tidak disetor yaitu pada bulan Januari 2020 sebesar Rp40.000 akan menambah penerimaan bulan Januari 2020 dan akan menambah saldo kas pada akhir bulan Januari 2020. Cek kosong pada bulan pada bulan Desember 2019 sebesar Rp12.000. Di sini akan menambah saldo kas.
Kemudian pada pengeluaran pada bulan Januari 2020 akan bertambah, karena pada bulan Desember ceknya kosong, sehingga akan tertunda pengeluaran ke bulan Januari 2020. Kemudian untuk pengeluaran 31 Januari 2020 sebesar 14.000, maka di sini cek kosong akan menambah kembali uang kas, saldo kas, dan akan menambah juga kembali saldo kas 31 Januari 2020. Karena cek kosong ini akan bisa keluar kalau ada dananya, sehingga dikembalikan lagi, mungkin akan dicarikan pada bulan Februari, bulan berikutnya. Kemudian koreksi piutang pada bulan Desember 2019, yaitu sebesar penerimaan piutang 101.200, yaitu dicatat sebesar 102.100, selisihnya yaitu 900 rupiah. Karena pencatatan piutangnya ini terlalu besar, maka di sini ada penambahan dalam saldo kas di bulan Desember 2019 sebesar 900.000 rupiah, dan juga akan menambah saldo tanggal 31 Januari 2020, sehingga di jumlah saldo 31 Desember 2019 menurut kas perusahaan 376.800 rupiah. Penerimaan bulan Januari 2020 1.480.700 rupiah. Jumlah pengeluaran menurut saldo kas perusahaan 1.243.500, dan saldo kas menurut perusahaan tanggal 31 Januari 2020 sebesar 614.000 rupiah. Berikutnya, laporan rekonsiliasi bank 8 kolom. Jumlah kolomnya ada 8 karena masing-masing saldo awal dibagi 2, bank dan kas ada 2. Penerimaan bulan Januari bank dan kas ada 2, jumlahnya 4. Pengeluaran Januari bank dan kas ada 2, jumlahnya 6. Dan tanggal 31 Januari 2020 bank dan kas ada 2, jumlahnya 8. Maka dikenal dengan laporan rekonsiliasi bank 8 kolom. Caranya, yang pertama adalah kita masukkan jumlah saldo kas sebelum koreksi. Lihat dari soal, laporan kas saldo 31 Desember 2019 menurut bank yaitu 381.100 rupiah. Kita masukkan. Kemudian saldo kas per 31 Desember 2019, kita lihat soal 376.800 rupiah. Kita masukkan. Kemudian dari jumlah penerimaan, lihat soal, jumlah penerimaan bank 1.408.700, kita masukkan. Kemudian jumlah penerimaan perusahaan 1.480.700, kita masukkan. Kemudian pengeluaran bulan Januari oleh pihak bank 1.243.100, kita masukkan. Oleh pihak perusahaan 1.250.000
243.500 kita masukkan. Saldo kas tanggal 31 Januari 2020 menurut bank sebesar 546.700 kita masukkan. Saldo menurut perusahaan 614.000 kita masukkan. Berikutnya kita masukkan data penyebab perbedaan laporan rekonsiliasi. Yang pertama, data dari tanggal 31 Desember 2019. Untuk pertama, setoran dalam perjalanan Rp160.000. Setoran dalam perjalanan bulan Desember akan dicatat bulan Januari, sehingga bulan Desember di sini yang seharusnya ada kas masuk maka ditambah, sehingga penerimaan bulan Januari sudah dianggap diterima di bulan Desember sehingga dikurangi. Kemudian yang kedua, cek beredar. Cek beredar pada bulan Desember di sini seharusnya uang sudah dicairkan sehingga akan mengurangi saldo kas bank, sehingga saldo kas akan berkurang. Kemudian jumlah pengurangan bulan Januari karena sudah diuangkan di bulan Desember sehingga bulan Januari tidak ada pengurangan, sehingga pengurangan bulan Januari berkurang. Yang ketiga, jasa giro. Jasa giro dicatat pada bulan Januari yang seharusnya jasa giro dicatat bulan Desember, sehingga jasa giro bertambah di kolom kas perusahaan. Kemudian di bulan Januari penerimaan karena sudah dicatat di bulan Desember sehingga bulan Januari tidak ada lagi pencatatan, sehingga penerimaan di bulan Januari berkurang. Biaya bank, karena biaya bank di sini akan dicatat di bulan Januari, seharusnya dicatat di bulan Desember, sehingga pada bulan Desember harus mengurangi biaya administrasi bank, sehingga jumlah kas pada bulan Desember akan berkurang. Kemudian karena biaya yang dicatat di bulan Januari sudah dicatat di bulan Desember, sehingga di sini pengeluaran bulan Januari sudah tidak ada, sehingga berkurang. Kemudian berikutnya cek kosong. Cek kosong sebesar Rp12.000. Cek kosong di sini seharusnya di sini ada pengeluaran kas sebesar 12.000 karena kosong dikembalikan saldonya. Ceknya ditolak oleh bank, sehingga saldo kas di sini yang awalnya cek diterima sudah bertambah, maka di sini saldo kas tidak jadi masuk, sehingga harus dikurangi kembali. Dan kemudian pada pengeluaran bulan Januari di sini kas perusahaan pengeluaran kas berkurang. Koreksi penerimaan, koreksi masuk dalam catatan kas perusahaan, yaitu selisihnya sebesar Rp900.000 akan mengurangi saldo kas perusahaan. Kemudian di bulan Januari 2020 saldo kasnya juga berkurang. Kemudian data perbedaan dari tanggal 31 Januari 2020. Yang pertama, setoran dalam perjalanan. Setoran dalam perjalanan ini masuk dalam kolomnya bank, karena perusahaan sudah mencatat, bank belum mencatat, sehingga masuk kolom bank. Setoran dalam perjalanan menambah jumlah kas dalam perusahaan, sehingga tanggal 31 Januari 2020 saldo kas bank ikut bertambah. Cek yang beredar, karena di sini pengeluaran kalau uang dicairkan maka saldo kasnya oleh pihak bank ini mencatat. Jadi transaksi pengeluaran bulan Januari bertambah, sehingga saldo kas
di bank bulan Januari berkurang. Kemudian berikutnya jasa giro. Jasa giro ini pendapatan bagi pihak perusahaan, sehingga masuk kolom perusahaan. Dalam kolom penerimaan 8.000 menambah. Kemudian saldo kas ikut bertambah. Biaya bank ini masuk kolom pengeluaran, yaitu pihak perusahaan. Sehingga jumlah pengeluaran bertambah, saldo kas berkurang. Kemudian kas yang tidak disetor ini menjadi penambahan bagi pihak bank, karena disetor ke bank berarti kas di bank bertambah. Kemudian saldo kas bank tanggal 31 Januari 2020 ikut bertambah. Cek kosong, karena ini ceknya kosong berarti ceknya ditolak, maka penerimaannya berkurang, uangnya tidak jadi masuk, maka jumlah kas penerimaan berkurang, sehingga saldo kas perusahaan tanggal 31 Januari 2020 ikut berkurang. Kemudian dijumlah dari jumlah kolom bank tanggal 31 Desember 2019 368.700. Saldo kas perusahaan tanggal 31 Desember 2019 368.700. Ini saldo yang benar. Jumlah penerimaan masing-masing. Penerimaan Januari oleh bank 1.468.700. Kas perusahaan 1.468.700. Saldonya sama. Pengeluaran bulan Januari oleh pihak bank 1.231.900, oleh pihak kas perusahaan 1.231.900. Jumlahnya sama. Kemudian tanggal 31 Januari 2020 saldo kas akhir di bank dan saldo kas akhir perusahaan jumlahnya sama, yaitu Rp605.500. Demikian penjelasan dari saya untuk laporan rekonsiliasi bank. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih.